Uji chi-square. Uji chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling banyak digunakan dalam penelitian bidang kesehatan masyarakat. Karena uji ini memiliki kemampuan membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Meski demikian, uji chi-square dapat pula dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Terdapat dua jenis hipotesis, HO atau hipotesis nol. Ini representasi status quo, biasanya berupa pernyataan tidak adanya perbedaan hubungan, dipercaya sebagai kebenaran kecuali dapat dibantah oleh data-data. Hipotesis yang diinginkan diuji dan ditolak oleh peneliti. HA atau hipotesis alternatif. Kebalikan dari HO ya, biasanya berupa pernyataan adanya perbedaan hubungan. Dapat dipercaya sebagai kebenaran bila HO berhasil ditolak, hipotesis yang diharapkan oleh peneliti. Terdapat 3 macam uji chi-square atau X pangkat 2, yaitu independent test atau hubungan antara dua variabel, homogeneity test atau homogeneitas antar subkelompok, goodness of fit, bentuk distribusi. Uji chi-square memiliki kelompok yaitu satu kelompok dan dua kelompok. Fungsi satu kelompok untuk menguji varians atau varians populasi, menguji kesesuaian distribusi, sedangkan yang dua kelompok menguji perbedaan dua kelompok, menguji hubungan dua variabel atau lebih. Syarat data dari satu kelompok yaitu numerik, interval atau rasio, kategorik, nominal atau ordinal. Yang dua kelompok kategorik, nominal, ordinal saja. Distribusi chi-square dibaca chi-square atau chi kuadrat dengan simbol x2. X pangkat 2 adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Nilai sebuah x2 X pangkat 2 selalu positif antara 0 sampai dengan tak terhingga, atau 0 lebih dari X pangkat 2 lebih dari tak terhingga. Tidak seperti distribusi normal atau distribusi yang dapat bernilai negatif. Nilai statistik X pangkat 2 dihitung dengan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan F dalam kurung F0 min FE pangkat 2 dibagi FE. Keterangan di mana F0 banyaknya frekuensi yang diobservasi dan FE adalah banyaknya frekuensi yang diharapkan. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji satu sampel, dua sampel independen, dan sampel lebih dari 2 sampel. Contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah hubungan antara dimensi kepribadian introvert-extrovert dengan memilih jurusan kesehatan masyarakat pada mahasiswa yang mendaftar perguruan tinggi. Sebanyak 200 calon mahasiswa dipilih secara acak untuk ikut dalam studi ini. Seluruh subjek menjalani tes kepribadian yang hasilnya akan dikategorisasikan menjadi dua, yaitu introvert dan extrovert. Setiap subjek kemudian ditanyakan jurusan perkuliahan yang dipilih, apakah Kesmas dan non-Kesmas. Hasil pengumpulan data disajikan pada tabel berikut. Cara menghitung nilai statistik chi-square adalah dengan menggunakan notasi ABCD untuk melambangkan jumlah frekuensi observasi pada masing-masing sel, sehingga tabel
kontingensi di atas sebagai berikut. Nilai statistik chi-square dihitung dengan rumus sebagai berikut. X2 N dalam kurung A D min BC pangkat 2 dibagi A plus B dalam kurung C plus D dalam kurung A plus C dalam kurung B plus D. Sesuai dengan contoh soal di atas, maka perhitungan nilai statistik chi-square menggunakan cara cepat dengan rumus di atas adalah 200 dalam kurung 30 40 min 70 60 pangkat 2 dibagi dalam kurung 30 plus 70 60 plus 40 dalam kurung 30 plus 60 dalam kurung 70 plus 40 sama dengan 18,18. Soal di atas merupakan contoh uji aplikasi independensi dengan chi-square. Karena pada kasus ini desain studi terdiri dari 2 sampel yang dikategorikan ke dalam 2 dimensi. Sampel yang terdiri dari 200 subjek dikategorikan ke dalam 2 dimensi yang terdiri dari 2 kategori yang mutually eksklusif, yaitu introvert dan extrovert, dan case-mas dan non-case-mas. Sebagai variabel dependen pada soal di atas adalah pemilihan jurusan terdiri dari 2 kategori, yaitu case-mas dan non-case-mas. Sedangkan variabel independen adalah jenis kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Uji hipotesa yang akan dievaluasi adalah apakah antara pemilihan jurusan dengan kepribadian calon mahasiswa saling independen, atau apakah terdapat hubungan antara pemilihan jurusan kuliah dengan jenis kepribadian, dan dirumuskan sebagai berikut. H0 tidak terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah. HA tidak terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah, karena pada kasus ini antara contoh soal uji homogenitas dan soal uji independensi sama-sama menggunakan tabel di atas dengan jumlah frekuensi selnya yang sama pula. Maka perhitungan nilai chi-square sama dengan contoh soal homogenitas di atas. Dengan kesimpulan, terdapat hubungan antara kepribadian dengan pemilihan jurusan kuliah pada calon mahasiswa. One-way ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari 2 variabel atau lebih dari 2 rata-rata. Tujuannya yaitu untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata. Lalu gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi dari 2 sampel yang dianggap mewakili populasi. ANOVA menjadi bagian yang ada dalam teknik analisis statistik. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Karena pengujian hipotesis melibatkan lebih dari 2 kelompok sampel, maka akan terdapat beberapa jumlah kuadrat atau JK. Yaitu yang pertama, jumlah kuadrat total merupakan penjumlahan kuadrat deviasi nilai individual dengan min total atau rata-rata total. Contoh rumusnya seperti ini. Yang kedua, yaitu jumlah kuadrat antara merupakan jumlah selisih kuadrat min total dengan min setiap kelompok dikalikan dengan jumlah setiap kelompok sampel setiap kelompok. Seperti ini. Yang ketiga, jumlah kuadrat kelompok setiap sumber variasi didampingi dengan derajat kebebasan, dan DK untuk setiap sumber variasi tidak sama. Berikut pedoman penentuan DK untuk setiap varian. Hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan
ANOVA ini, yaitu setiap sampelnya hanya memiliki satu kategori. Misalnya, bila ingin menguji hipotesis, ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara hasil belajar mahasiswa statistika yang dibelajarkan dengan metode A dan metode B atau C, maka digunakan ANOVA satu jalan atau one way ANOVA. Berikut langkah-langkahnya untuk menguji ANOVA. Berikut adalah tabel ringkasan ANOVA untuk menguji hipotesis sampel. Contohnya, data hasil ujian tengah semester atau UTS statistika dari mahasiswa yang menggunakan metode A, B, dan metode C. Berikut adalah hipotesis statistik. Berikut adalah langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua. Dan berikut merupakan ringkasan ANOVA hasil perhitungan tadi. Uji Kruskal-Wallis merupakan metode statistika non-parametrik yang setara dengan analisis ragam atau arah atau satu arah atau yang disebut dengan one-way ANOVA pada statistika parametrik, atau bisa dikatakan sebagai alternatif dari uji ANOVA jika salah satu syarat pada uji ANOVA tidak terpenuhi. Uji Kruskal-Wallis adalah uji pada statistika non-parametrik yang bertujuan menguji hipotesis bahwa beberapa sampel independen berasal dari populasi yang sama. Uji Kruskal-Wallis yang pertama adalah data distribusi bebas, yang kedua data bisa homogen atau heterogen, yang ketiga memiliki variasi yang sama, yang keempat sampel yang akan diuji harus independen. Kalau ANOVA yang pertama data harus terdistribusi normal, yang kedua data harus homogen, yang ketiga memiliki variasi yang sama, yang keempat sampel yang akan diuji harus independen. Prosedur pengujian. Yang pertama adalah tentukan hipotesis. H0 K sampel berasal dari populasi yang sama, H1 K sampel berasal dari populasi yang berbeda. Yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi. Yang ketiga statistik uji. Yang pertama tanpa faktor koreksi, yang kedua dengan faktor koreksi apabila ada sampel yang bernilai sama. Yang keempat wilayah kritis. Apabila sampel yang diambil merupakan sampel dengan nilai kurang dari sama dengan 5 dan kelompok K sama dengan 3, maka untuk tabel pembandingan merupakan tabel Kruskal-Wallis. Yang B, apabila sampel yang diambil merupakan dengan nilai kurang dari 5, maka untuk tabel pembandingan menggunakan tabel chi-square dengan DF sama dengan K1. Yang kelima adalah keputusan. Jika H kurang dari H0, gagal tolak H0, dan jika H lebih dari H0, tolak H0. Yang keenam adalah kesimpulan.